Jadi salah satu tujuan iblis menggoda manusia adalah agar menjadikan manusia itu kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena mereka tahu ketika kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, la in syakartum la azidannakum. Allah akan berikan, Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut. Akan tetapi ketika kita kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Kita akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah merupakan salah satu agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah faham, kita sudah hafal, inna dina indallahil Islam, bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka beruntunglah bagi kita yang sekarang beragama Islam, yang dilahirkan dalam kondisi Islam. Ini dilahirkan dalam kondisi Islam adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mati dalam kondisi Islam adalah merupakan pilihan. Apabila kita ingin mati dalam kondisi Islam, silahkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Akan tetapi jika kita tidak ingin mati dalam kondisi Islam, silahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyanaudzubillah. Dan barang siapa memilih ajaran agama selain daripada Islam, tuntunan daripada Islam selain daripada Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama, mencari kepercayaan, mencari keyakinan, mencari undang-undang selain daripada Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut, tidak akan diterima keyakinan tersebut, dan di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi. Maka beruntunglah bagi kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk duduk di majelis ini, untuk masih mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikala banyak manusia, banyak orang yang mengaku muslim, ketika mendengar panggilan azan salat Jumat, mereka asik dengan kegiatan dunia mereka. Mereka asik dengan kegiatan dunia mereka, dengan anak mereka, dengan hiburan-hiburan mereka. Mereka tidak mau tahu dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah menyerahkan diri kita dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kita ucapkan ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas daripada kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman, orang muslim, orang Islam, orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mau mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
walam yalbisu, mereka tidak akan mau mencampur adukan imanakum bidzulmin, keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mau mencampur adukan keimanan kita dengan kezaliman. Sebagaimana saudara-saudara kita yang mereka melakukannya tadi malam. Kita lihat pesta tahun baru. Itu adalah suatu kezaliman yang bukan datang dari Islam. Akan tetapi yang merayakannya kebanyakan dari kaum muslimin, yang membeli petasan dari kaum muslimin, yang bakar-bakar sate kaum muslimin. Padahal mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yalbisu imanakum bidzulmin. Mereka tidak akan mau mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka ikut merayakannya. Mereka mengatakan hanya iseng, ajang silaturahmi sesama RW, sesama RT, kita makan bersama. Kita tidak ikut merayakannya. Apapun niat antum, berarti antum telah merayakannya, ikut memeriahkan malam tahun baru tersebut. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum." Ancaman dari Nabi SAW. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka kalian akan bersama mereka. Ketika tahun ini mengikuti lagi, tahun berikutnya mengikuti lagi, kita ulangi lagi sampai datang kematian kepada kita, kita akan dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Wali'anaudzubillah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah propaganda daripada orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Walan tarda 'ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memakai kalimat lan yang berarti tidak akan pernah mereka ridho. Walan tarda 'ankal yahud wala nasara. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan benar ridho kepada kalian, kepada kaum muslimin. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka, perayaan mereka, cara hidup mereka, undang-undang mereka, cara makan mereka, cara berpakaian mereka. Itu adalah tujuan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, la tattabi'una sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dahulu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai ketika mereka mengajak kepada kezaliman, kekufuran, kesyirikan, kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka?